Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkit dan bercahayalah. Kita sudah di penghujung tahun kita 2001 dan akan segera menyongsong tahun 2022. Sehingga renungan hari ini semoga bisa menjadi refleksi sekaligus mungkin peringatan bagi kita, arahan untuk memasuki tahun depan dengan lebih baik. Dan bacaan kita hari ini adalah 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan saya berikan judul Anak-anak Allah. Saya yakin bahwa Anda adalah anak Allah dan saya adalah anak Allah. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita percaya kepada Yesus, maka saat itu kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa menjadi anak-anak Allah itu artinya kita hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup di dalam dosa. Kemudian ada benih ilahi di dalam diri kita yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan satu ayat yang saya ingin kita baca bersama-sama, ayat yang pertama. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia." Apakah kita hari ini masih menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah? Kita melihat sepanjang tahun ini kita hidup, kita bekerja, kita sekolah, kita berperilaku. Apakah perilaku kita, perkataan kita menunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak Allah? Sehingga ini adalah ayat yang baik sekali untuk dijadikan evaluasi, bahkan refleksi bagi kita semuanya. Ya, kita bisa melihat juga pada ayat-ayat yang di setelahnya dikatakan ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jika Anda dan saya, kita benar-benar serius menghidupi kehidupan dalam sebuah peran dipanggil anak-anak Allah, maka kita perlu tegas dengan kehidupan kita. Kita perlu kuat di dalam iman. Sehingga apa? Sehingga jika Anda menyadari masih ada perilaku, perbuatan-perbuatan dosa, apakah itu kata-kata kasar, apakah itu kata-kata kotor, apakah itu pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat, apakah itu perilaku-perilaku yang berlawanan dengan kebenaran, maka saatnya di menjelang akhir tahun ini, mari kita renungkan, kita evaluasi apakah perilaku hidup saya selaras dengan peran saya atau status saya sebagai anak-anak Allah. Bahkan diperkuat dengan ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah. Bahwa apa? Bahwa dia berbuat kebenaran dan mengasihi saudaranya. Jadi ternyata ketika kita menjadi anak-anak Allah, hidup kita di dalam kebenaran, tidak berbuat dosa dan hidup penuh kasih dengan orang lain. Tetapi jika tidak demikian, kita hidup dalam dosa, kita masih benci, kita masih kepahitan, maka firman Tuhan berkata, jangan-jangan anak-anak iblis. Tentunya ini bukanlah kita. Mari saya memotivasi, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tetap menjaga perilaku kita dan perkataan kita sehingga anak-anak terang benar-benar dilihat oleh orang-orang di luar sana, melihat perbuatan terang yang kita lakukan dan mereka memuliakan Bapa yang ada di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar sehingga Engkau menjadikan kami, memilih kami, menunjuk kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami terus sadar untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak memberikan topos atau kesempatan kepada iblis untuk menguasai perilaku kami. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketegasan di dalam iman supaya kami juga bisa bukan hanya berperilaku baik, tetapi meninggalkan dosa-dosa kami dan bahkan bisa mengasihi saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.